A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah. Tabarakallahu rabbul arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini bertepatan dengan hari puncak daripada bulan Sya'ban, yaitu 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, puncak daripada bulan Sya'ban, keistimewaannya terletak di 15 Sya'ban. Jadi dalam setiap waktu sama-sama pernah kita bahas bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat istimewa dan sangat mustajabah. Apabila bulan Ramadan, puncak daripada keistimewaan bulan Ramadan itu berada di akhir daripada 10 terakhir bulan Ramadan, yang disebut adanya Lailatul Qadar. Apabila bulan Zulhijjah, letaknya adalah antara 1 sampai dengan 10. Itu berada di awal. 1 sampai dengan 10 wal fajr. 1, 10 pertama itu yang paling istimewa itu pada bulan Zulhijjah. Nah, apabila bulan Sya'ban berada di tengah-tengahnya. Ya, apabila berada di tengah-tengahnya itu nisfu Sya'ban. Dan alhamdulillah kita telah melewati itu. Semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan yang sebesar-besarnya, karena memang pada 15 Sya'ban atau disebut dengan nisfu Sya'ban itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang merupakan revisi. Ya, revisi dari semua sikap-sikap perilaku-perilaku seorang hamba. Apabila datang 15 Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengantarkan seluruh amalan tahunan kita. Nah, apabila pada malam itu banyak yang bermohon kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di dalamnya, maka doa itu teramat mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lihat beberapa ayat terkait dengan nisfu Sya'ban ini, walaupun kita sudah melewatinya. Ini sebagai anugerah bagi kita yang diizinkan beramal oleh Allah. Saya sering katakan, sahabat sekalian, siapakah orang yang diberi rahmat oleh Allah? Mereka adalah orang yang diizinkan mengibadahi Allah dan tidak melewatinya. Adapun keinginan kita mau mengibadahi Allah, ada keinginan mau mengibadahi, tapi kadang-kadang ada halangan dan rintangannya. Makanya bertemu antara niat kita, lalu Allah izinkan kita mengibadahinya, itu rahmat yang paling besar. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya karena keinginan kita. Ya, bukan hanya karena keinginan kita, tapi itu adalah biiznillah. Untuk yarju rahmat Rabbi, untuk mengharapkan rahmat Allah, itu sepenuhnya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hari ini adalah juga hari termasuk hari yang mulia, karena 15 Sya'ban. Siapa yang menyangka bahwa hujan begitu lebat, yang ada niat-niat kita untuk hadir tapi kadang terhalangi, gitu kan? Terhalangi hari Jumat. Nah, tadi malam bertepatan dengan hari Jumat, kemudian bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Ya, hari Jumat saja keberkahannya sudah memang sangat istimewa, tambah lagi dengan
nisfu Sya'ban. Tapi siapakah yang menadahkan tangannya semalam suntuk mohon kepada Allah agar takdir-takdir buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita renungkan kembali. Siapa di antara kita di malam mengatakan Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah di malam yang mulia ini, Allah hapuskanlah ya Allah namaku, ya, nama orang tuaku, nama abah kita, nama mama kita ya, nama ummi kita, ya, nama bunda kita, nama suami, nama anak, nama turunanku ya Allah semuanya zuriyah dari pintu-pintu nerakamu ya Allah. Dari pintu-pintu neraka Allah. Siapa yang diizinkan melafalkan itu? Maka dikatakan malam nisfu Sya'ban, malam Allah membuat satu obralan. Apa obral, Bu? Harga yang sangat banyak, yang sangat murah, memberikan kepada siapa saja yang datang memohon ampun kepada Allah. Datang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Allah menghisap kita, kita hisap dulu. Tadi malam dari jam berapa ke jam berapa kita bertafakur kepada Allah. Dari jam berapa sampai jam berapa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus baca Yasin? Terserah. Karena membaca Al-Qur'an bahagian cara untuk doa kita didengar oleh Allah. Ada yang beristighfar, ada yang baca surah Yasin, ada yang berselawat, ya kan? Ada yang dengan salat, qiyamul lail, ada yang bersedekah, ada yang memberikan tausiah, macam banyak sekali amal soleh. Tidak sebatas kepada membaca surah Yasin. Kita mohon kepada Allah bahwa Allah mewajibkan zatnya untuk merahmati kita. Ini evaluasi kecil-kecilan, muhasabah diri kita. Nanti baru yang besar-besaran. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Ya, ketika amal-amal kita itu dibukakan nanti di yaumil akhir, maka nanti tidak ada yang tersisa yang besar maupun yang kecil-kecil. Nah, sahabat sekalian, hari ini kita akan bahas sedikit yaitu tentang surah Ar-Ra'd ayat 39 terkait dengan nisfu Sya'ban ini, agar kita bisa pahami bahwa amal yang kita lakukan berdasarkan pada satu hukum syariat yang sangat kuat, bukan ikut-ikutan, ya kan? Bukan ikut-ikutan, bukan hanya sekedar, dan ini memang amal istimewa. Nah, coba kita lihat bahwa pada surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di ayat 39? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Ini singkat tapi luar biasa makna yang ada di dalamnya. Apa maknanya sahabat sekalian? Yamhullahu ma yasha'. Allah sangat kuasa menghapus dan menetapkan. Allah sangat kuasa menghapus segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu wa indahu ummul kitab, yang sebelumnya semua itu telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Maka inilah yang dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini tentang bahwa hidup kita ini, hari ini kita bertemu siapa, jodoh dengan siapa, takdir hidupnya bagaimana, ya kan? Punya cucu berapa, punya menantu berapa, dah, ya kan, Bu? Punya suami juga berapa orang misalnya, tempat tinggal di mana, pekerjaannya apa, makan apa, rezekinya berapa, itu sebelum kita diciptakan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ini perlu kita ingat, tetapi bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus apabila kita telah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Telah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Tapi kita bermohon kepada Allah di malam turfaul a'mal, di malam diangkatnya amal-amal, itu bisa dihapus menjadi ahli surga. Dengan apa? Dengan ada ikhtiar, dengan ada semangat, dengan ada kasab, dengan ada usaha untuk bermohon sepenuhnya kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah. Makanya sebahagian para mufassir termasuk Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini ketika engkau telah ditetapkan menjadi ahli neraka, tapi engkau bermohon kepada Allah agar semua dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala sangat berhak membuat takdirnya kepada kita sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam anggota pintu di ahli neraka. Itulah yang disebut dengan apa Bu kalau kita di dunia nih? Revisi. Ya, revisi. Jadi apabila seorang itu fakir, ya seorang itu fakir, lalu ketika fakir dia berusaha keras dan bermohon kepada Allah. Jadi ada dua. Ada kita ikhtiar, walaupun ikhtiar kita itu memang takdir Allah. Ikhtiar kita takdir Allah. Keputusan Allah juga takdir Allah. Tapi Allah mempunyai sifat jaiz, sangat berhak untuk dari satu takdir ke takdir berikutnya. Bisa kita pahami? Kita telah bahas wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa engkau meminta kepada Allah, maka Allah sangat kuat untuk bisa mengijabah semua yang engkau minta kepada Allah. Lalu kalau misalnya semua tidak bisa berubah, kita berdoa kepada Allah, lalu terasa bagi kita bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada kategorinya, bagaimana doa kita, ada yang diperkenankan, ada yang disimpan oleh Allah, ada yang diganti dengan yang lain. Karena doa kita bisa jadi yang kita minta adalah bukanlah kebaikan. Makanya seorang mukmin apabila dia berdoa, doanya itu tidak baik untuk dunia dan akhiratnya, Allah mengganti dengan yang lain. Makanya salah satu daripada efek doa, apabila kita berdoa kepada Allah ternyata tidak membawa maslahat kepada kita. Dan apabila kita mukmin maka kita diselamatkan dari keburukan doa yang kita pinta. Ini yang luar biasa. Disinilah seorang mukmin hakul yakin ketika dia meminta, lalu ada yang disegerakan langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang dia minta lalu diganti dengan yang lain. Ada yang dia minta nanti Allah penuhkan di yaumil qiyamah. Karena seluruh yang dia minta itu pasti semuanya akan diijabah oleh Allah. Tapi kalau buruk efeknya maka Allah bisa menggantikan dengan yang lain. Makanya efek doa salah satunya menolak daripada segala keburukan yang akan terjadi pada seorang mukmin. Jadi kita hanya diminta berdoa oleh Allah. Dalam kehidupan manusia yang paling sangat mulia adalah orang memberi. Betul nggak Bu? Dalam kehidupan kita manusia yang paling mulia adalah orang yang memberi. Tetapi hubungan kita kepada Allah yang paling mulia adalah bagi kita yang mau meminta. Ini jangan terbalik-balik manusia nih. Ya kan? Kalau dengan manusia jangan banyak meminta, tapi banyak memberi. Tapi kalau kita dengan Allah, maka kita harus meminta karena mulianya kita di hadapan Allah karena kita meminta. Tapi jangan terbalik-balik saya bilang tadi. Jangan dengan manusia kita meminta, tapi kita dengan Allah, maka memintanya kita kepada Allah adalah menyambung niat-niat baik kita, menyambung perasaan kita, menyambung adalah segala sesuatu obsesi, cita-cita kita, menyambung hubungan obsesi kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti menyambutnya. Makanya orang ahli salat dia selalu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Apa makna Bu? Allah pasti mendengar yang aku pinta. Nah setelah Allah mendengar apa yang dipinta ngapain? Maka Allah mengabulkannya. Maka kategori mengabulkan terbagi kepada 3. Ada yang ketika diminta langsung dikabul. Ada yang diminta disimpan Allah dulu. Ada yang diminta maka diganti dengan yang lain. Karena kita minta ya Allah berikanlah jodoh kepadaku ya Allah. Belum dapat jodoh tuh. Bisa jadi kalau dia berjodoh memang gak baik untuk dia. Makanya kita nanti menjadi hakul yakin. Apabila doa kita langsung dijawab, dikabul oleh Allah, maka kita sangat bersyukur kepada Allah. Tapi apabila doa kita belum terkabul, maka hakul yakin itu kebaikan untuk kita. Hebat nggak Bu? Itu tidak terjadi kalau bukan mukmin. Itu tidak terjadi kalau bukan mukmin. Karena nanti kalau bukan mukmin, kalau dia berdoa tidak terkabul, maka dia berhenti beramal, berhenti berdoa. Dan kita telah bahas Nabi Zakaria, berapa lama dia berdoa? Dari umurnya 90 tahun sampai ketika dia berumur 120 tahun,
barulah doanya diterima dengan mendapatkan anak yang bernama Zakaria. Tapi ingat, mengapa dia berdoa kepada Allah? Karena dia khawatir di usia tuanya nanti tidak ada yang bisa membimbing Bani Israel. Makanya kita juga kalau berdoa nih, nanti dimasukkan lagi, kamu berdoa karena apa? Ya Allah, berikanlah aku ya Allah, misalnya apa? Kendaraan. Supaya dengan kendaraan itu ya Allah, aku bisa kemana-mana pergi. Nggak dikasih sama Allah. Ya kan? Kalau dulu pergi ke taklim, gara-gara kendaraan, nggak datang lagi ke taklim. Kayak gitu kan? Gara-gara ada kendaraan itu, nggak datang lagi ke, udah kemana dia pergi? Ke mall saja kerjanya. Jadi nanti ada doa kita ini yang memang tidak karena ada keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Tapi kalau Nabi Zakaria tadi berdoa apa? Ya Allah, aku berdoa kepadamu karena tulangku telah rapuh, kepalaku telah beruban, ya kan? Tapi ya Allah, aku tidak pernah ya Allah kecewa dalam berdoa kepadamu. Karena apa? Karena engkau adalah zat yang maha memenuhi semua yang aku pinta. Walaupun hari ini ketika aku berdoa umurku sudah 90 tahun, yang secara logika manusia tidak mungkin dipenuhi. Tapi ya Allah, aku berdoa kepadamu minta keturunan. Kenapa? Kan aku khawatir ya Allah, nanti tidak ada yang membimbing Bani Israel. Karena niat baiknya untuk agama Allah, karena niat baiknya untuk kehidupan yang sangat panjang untuk syiar ilallah, maka Allah mengabulkan doa. Jadi kita nanti koreksi nih. Ini kita kan sebentar lagi setelah ini kan mau menghadapi Ramadan. Maka doa-doa tulus kita itu luruskan lillah karena Allah, karena untuk yarju rahmat Rabbi. Karena untuk mengharapkan rahmat Allah. Karena untuk kehidupan yang kekal di yaumil akhir. Bukan hanya untuk semata kehidupan dunia. Disitulah Bu, amal yang kecil nanti bisa berbuah menjadi amal yang besar. Kenapa? Karena niatnya besar. Tapi amal yang besar, kalau niatnya hanya untuk pribadi, menjadi amal yang kecil. Jadi amal yang kecil. Nah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah keturunan ya Allah. Agar engkau ya Allah memberikan kepadaku rahmatmu untuk membangun negeri ini ya Allah. Yang membangun negeri ini lahir dari rahimku ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya, sebagaimana doa siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lahirkanlah dari negeri gersang ini seorang pemimpin yang membaca ayat-ayatmu ya Allah. Jadi bukan ya Allah, lahirkanlah ya anak dari rahimku ini agar apa? Ada yang mengurusku di waktu kecil. Itu untuk pribadi, Bu. Kan? Kayak kita bisa buat rumah besar. Ngapain buat rumah besar-besar? Nanti tinggal berdua juga. Karena dia mikirnya untuk dirinya sendiri. Kalau datang neneknya, datang atuknya, datang wawaknya, datang kakaknya, datang adiknya, datang kawannya, mau tinggal mana? Bisa Bu dipahami? Makanya kadang-kadang doa itu nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau bilang, ya Allah, berilah aku kehidupan yang lapang. Agar aku bisa menampung, ya Allah, saudara-saudaraku yang banyak ketika datang ke rumahku. Itu betul nggak doanya? Kira-kira kita kok doa macam mana? Ngapain lah Bu besar-besar kali buat rumah. Kita pun nanti ujungnya berdua juga. Ya, karena kita mikirnya pribadi. Tapi kalau kita mikirnya umat, enggak kan? Enggak. Berlapang-lapang. Ini cara kita berdoa. Supaya nanti di Ramadan nggak gagal cara kita berdoa. Karena Ramadan ini terlimpah Ibu. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Ramadan. Nah, kemarin saya katakan apa contoh di Ramadan? Ya Allah, izinkanlah kami bertemu dengan guru ahlul Quran, ya Allah. Izinkanlah kami bertemu dengan guru ahlul Quran. Agar kami dapat menimba ilmu darinya. Kenapa Ibu? Karena nanti kelak di yaumil akhir. Dengan segala kekuranganku, dengan segala kedaifanku. Menjadi saksi ya Allah. Setiap Ramadan aku berjumpa dengan ahlul Quran. Dengan seorang guru. Yang aku berharap ya Allah. Di yaumil qiyamah. Kami dapat syafaat yang mulia darimu dari seorang ahlul Quran. Bisa Bu? Bukan mau kita bilang, saya datang agar aku dapat Al-Fatihah yang benar. Agar aku dapat ini. Enggak, itu kecil kali. Ya kan?
Tapi kita minta yang tertinggi agar dapat syafaat. Dan tidak hanya diriku ya Allah, berikanlah syafaat ini kepada ahli keturunanku yang mencintai syiar agamamu ya Allah. Sahabat-sahabat yang mencintai agamamu, ya kan? Anak keturunan yang mencintai agamamu. Kami teman sekampung semuanya yang mencintai Allah syiar agamamu. Betul kan, Bu? Kita bilang seperti itu. Contoh, kenapa kita di akhir Sya'ban tidak dibolehkan kurafat yang sangat besar. Tidak boleh pergi ke pantai-pantai, ke laut-laut. Kenapa, Bu? Karena laut itu kan punya Allah. Tidak boleh pergi. Nanti di akhir Sya'ban, Rabu Habib, tidak boleh pergi. Kenapa? Karena di situ kita beramal pribadi, tapi berdampak kepada kurafat. Berdampak kepada kurafat. Apa kurafat? Kurafat itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah, asal udah mau masuk Ramadan, maka dia pergi ke laut mandi-mandi. Ya, mereka mandi-mandi untuk apa? Membersihkan diri. Pada dalam Islam, bukan itu membersihkan diri. Maka dalam Islam, membersihkan diri adalah dengan bertaubat. Makanya kebalikan, Ibu. Kebalikan dari syiar ilallah, setiap akhir Ramadan, maka kita memperbanyak sahabat untuk melakukan tarhib Ramadan. Ya, setiap akhir Ramadan kita melakukan tarhib Ramadan. Tarhib itu apa? Mengumpulkan kita sahabat, sanak famili dan segala macam kawan-kawan, kakak beradik semuanya, tetangga, kumpul rame-rame menjelaskan hikmah-hikmah Ramadan. Untuk apa? Menambah dalam kalbu kita ini semangat yang tinggi, meyakini bernasnya beramal di bulan suci Ramadan. Dan seraya kita berdoa agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam fadilah keutamaan Ramadan. Makanya sekarang nih kita udah H-15. Ya kan, untuk masuk ke Ramadan. Berapa kali kita sudah ikut tarhib? Kalau kita pikir-pikir sekarang, berapa kali sudah pernah kita ikut tarhib Ramadan? Ini udah tinggal 15 hari lagi nih. Ada berapa hari, Bu? Ada 2 kali saja, ada 3 kali, ada 4 kali. Nanti ketika udah detik-detik 2 atau 3 hari lagi, udah sekian kali saya ikut tarhib Ramadan. Untuk apa? Ngecas. Tapi kira-kira ada nggak kita lakukan? Bu, ada? Iya, di sini kan ada. Nah, tarhib itu nggak mesti ikut sekali dalam satu Sya'ban, enggak. Dia bisa berulang-ulang. Nah, tentunya kita di sini kita akan ikut terus bagaimana membiasakan apa yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut Nabi, bahkan Nabi 6 bulan sebelumnya. Dan memang kita pun nanti secara umum tetap menyampaikan itu dari kapan kemarin? Dari sebelum bulan Rajab. Kita udah sampaikan, kita sampaikan. Tapi spesifiknya seperti hari ini, puncaknya ini hari ini, di nisfu Sya'ban, dan nanti ada amal-amal ketika menjelang datangnya Ramadan. Makanya Allahumma udkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwari minasyaitan wa ridwani minar rahman. Ya Allah, aku mohon kepadamu, dengan masuknya Sya'ban yang mulia ini, anugerahkanlah kepadaku keamanan ya Allah, ketenangan, kedamaian. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, keislaman, keselamatan. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari godaan-godaan syaitan. Jadi kalau ada yang ngajak ke laut nanti, mau kawan taklim kah, mau kawan ini kah, kawan itu kah, ya kan? Mau orang tua kita kah, kita akan pangkas. Kita ambil waktu yang lain, ya Bu ya. Kita ambil waktu yang lain. Kenapa? Karena itu tidak menjadi satu hal untuk syiar agama Allah. Gitu kan? Kita ambil waktu yang lain. Dan ini merupakan salah satu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, jadi kita lihat, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka banyaklah kita mengumpulkan saudara untuk tarhib Ramadan. Dan insya Allah kita akan melakukan di tempat ini. Ya, melakukan di tempat ini. Kenapa? Karena itu satu yang sangat diutamakan di dalam Islam. Dan kita mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Agar dada kita dilapangkan oleh Allah. Saya mau tanya Bu, kira-kira kita gembira nggak untuk buat tarhib Ramadan? Ya kan? Gembira nggak tarhib Ramadan? Nah, gembira yang masuk dalam dada kita itu anugerah Allah.
Maka disebutkan orang yang rindu datangnya Ramadan cukuplah mendapat surganya Allah. Orang rindu datangnya Ramadan cukuplah mendapatkan surganya Allah. Makanya kita perlu tahu kenapa kita bisa rindu. Karena dalam rindu Ramadan itu terdapat berbagai macam pemahaman tentang mulianya bulan suci Ramadan. Maka nanti kita lakukan apa di tarhib itu? Salah satu di tarhib itu kita lakukan adalah menjabarkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Kemudian di dalamnya bagaimana kita menanamkan sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Makanya kita buat bagaimana di Ramadan itu, maka kita membuat bagaimana kita mak megang sesuai dengan tradisi. Tradisi apa? Tradisi indatu kita, mak megang bersama. Tapi ingat garis miring yang paling utama, berbagi dengan doa yatim dan duafa. Supaya apa? Kita dapat, dunia kita dapat, pahala kita dapat, akhirat kita dapat, ampunan kita dapat. Karena kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa yang kita lakukan? Minimal kita bersedekah di akhir Sa'ban 1 kilo daging. Yang kita makan dalam setahun berapa kilo daging? Kita setahun berapa kilo daging kita makan? Banyak kali. Ada orang fakir, Bu, orang miskin, dia makan daging setahun sekali. Kapan dia makan? Pas megang. Kayak gitu ya? Kayak gitu kan, pas megang. Tapi kita bisa jadi tiap hari makan daging. Makanya nenek-nenek kita dibuatlah setahun sekali mak megang. Kalau dia masak kuahnya, maka dia akan memberikan kepada tetangganya. Kan gitu kan? Memberi kepada tetangganya. Nah, kita sekarang berada dalam majlis ilmu. Macam mana kita mendaratkan ilmu-ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk umat. Maka salah satunya adalah bagaimana kita megang juga, tapi bagaimana berbagi juga kepada orang lain. Nah, salah satunya yang paling utama kita bagi adalah fakir miskin dan anak yatim karena tidak ada ayahnya. Jadi caranya macam mana? Maka kita makan daging, tapi minimal ada 1 kilo daging yang dalam setahun itu kita berbagi. Ini minimal. Dan ini hanya sebagai untuk formalitas menyadarkan kita untuk masing-masing pada start ini. Nanti dalam sendiri kita itu kita lakukan pribadi-pribadi. Maka dalam Islam, ya dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan apa? Hendaklah engkau bersedekah baik secara terang-terangan, ini rame-rame terang-terangan, dan engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu dibolehkan setelah kita luruskan niat ilallah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak dalam tataran ilmu, maka ketika kita lakukan ingin mengekspos, maka amal itu besar tapi seperti fata morgana. Apa Bu fata morgana? Dia ada tapi tidak ada. Dari kejauhan ada, gede kali amalnya, banyak kali sedekah. Tapi ketika dekat rupanya tidak ada. Nah, kita berharap amal kita besar dalam pandangan juga manusia, tapi besar dan lebih besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan kita yang kita bahas tentang doa-doa dulu, bagaimana ketika kita misalnya sholat taubat ya, sholat awabin, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini saghir wa fi a'yunin nasi kabir. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang ahli bersyukur ya Allah. Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni saburan, jadikan orang yang sabur, orang yang sabar. Ya, sabar ya. Menapaki kehidupan ini sabar dengan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Dan jadikanlah ya Allah amal-amal yang aku buat ini kecil dalam pandanganku, tapi besar dalam pandangan Allah. Jangan terbalik-balik juga. Kita rasa hebat kali kita, rupanya enggak ada apa-apanya. Kayak gitu kan? Makanya itu kita sampaikan, Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabir. Kabiran itu maksudnya supaya kita tidak takabbara. Karena dalam pandangan Allah lah besar, bukan dalam pandangan kita. Makanya Bu, orang dalam menuntut ilmu, apabila kita menuntut ilmu, itu ada level-levelnya rasa kalbu kita. Level pertama itu waktu kita nuntut ilmu, kita dapat, wah, rupanya begini. Gitu kan? Maka kita merasa kita udah bisa. Belajar lagi kita, oh ada rupa yang kita nggak tahu. Belajar lagi kita, banyak rupa yang kita tidak tahu. Belajar lagi kita adalah orang yang banyak sekali dosa dan kejahilan.
Jadi kalau makin kita belajar, kita makin merasa bahwa kita makin tidak ada apa-apanya, itu baru benar. Tapi kalau kita belajar, kita merasa akulah, itu belum. Itu baru level berapa? Level 2, level 1 bahkan. Waktu kita belajar, bacaan orang salah semua. Yang betul cuma bacaan kita. Sedekah orang salah semua. Yang betul adalah sedekah saya. Pakaian orang salah semua. Yang betul pakaian saya. Itu baru level 1. Banyak lagi dia belajar, baru dia merasa, ya Allah, ya Allah. Kita bahas kemarin, kita setiap tahun Ramadan, kita khatam lah ya, 3 kali, 6 kali ya. Jumpalah kita sama kawan kita lebih soleh. Berapa kali Bu khatam? Alhamdulillah lah Bu, nggak kurang lah 10. Masya Allah. Macam mana rasanya? Ya Allah Rabbi. Karena selama ini kita berjumpa dengan kawan yang nggak khatam Quran. Maka kita lah yang khatam Quran. Ya Bu ya. Maka kita merasa, oh, di langit dah. Seperti di langit sudah ya. Seperti itu. Kita sedekah gitu juga. Saya tiap Jumat Bu sedekah. Tiap Jumat. Rupanya kawan kita tiap hari. Pagi dan sore. Ya kan? Pagi dan sore. Ya Allah, ya Allah. Nah, makanya nanti waktu di yaumil akhir, waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga ya, ketika Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga, semoga Allah takdirkan, ya kita berdoa di hari yang mulia ini, masuklah kita ke dalam surga. Rupanya pas masuk ke dalam surga, derajat mereka luar biasa, derajat mereka luar biasa. Ya Allah, begini rupanya. Ah gitu. Tapi kalau kita nggak pernah kumpul-kumpul sama orang saleh itu, kita pikir kita yang paling saleh. Nah ini perlu kita terus belajar, terus bersama ya, terus kita bergaul, tapi dalam hukum syariat yang ada. Nah balik kepada tujuan kita tadi, bahwa yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah memang telah tetapkan siapa jodoh-jodoh kita, kapan kita mati ya, kapan kita wafat, kapan kita kembali kepada Allah, berapa umur kita hidup, memang sudah Allah tetapkan. Tetapi di malam nisfu Sa'ban itu Allah juga berhak menghapus takdir-takdir burukmu. Makanya ketika kita membaca Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah hapuskanlah ya Allah namaku di pintu nerakamu. Itu berarti nama kita udah tertulis, Ibu. Ya kan? Berarti nama kita sudah tertulis. Orang kalau menghapus berarti ada tulisan mana? Ada tulisan. Ya kan? Kalau nggak ada tulisan namanya bukan menghapus, menggambar. Menggambar gitu kan? Nah, makanya disinilah kita mempunyai satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca ayat bertambah satu bahwa kita ini sangat bisa untuk masuk ke surganya Allah, sangat bisa. Tapi ada apa? Ada kedekatan kepada Allah. Ya kan? Ada kedekatan kepada Allah dan itulah yang menjadi syarat terkabulnya doa. Ya Bu ya, ingat. Syarat terkabulnya doa, engkau dekat dengan Allah. Makanya ayat yang kita bahas di 186 kemarin tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat dengan Allah. Allah itu dekat. Siapakah mereka? Mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wasilah agar doa kita diterima oleh Allah. Salah satu wasilah, ini karena kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan, salah satu wasilah untuk kita terus dapat ampunan-ampunan oleh Allah, mengerjakan yang wajib-wajib. Makanya nanti ketika Ramadan tiba, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tertinggalkan sholat 5 waktu, melaksanakan itu di awal waktu. Bagi kita yang perempuan, apabila kita sholat 5 waktu, kita lakukan di awal waktu, kita seperti melaksanakan sholat berjamaah 27 derajat atau kali lipatnya. Apalagi di Ramadan, bukan dikalikan 10, maka dikalikan lagi dengan perkalian yang sangat besar. Jadi nanti Ibu, agar doa kita diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka dari sekarang sudah kita latih, sholat-sholat kita lakukan di awal waktu. Ditambah dengan tidak melewatkan sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, yang 12 rakaat itu. Itu nggak kita lewatkan lagi. Itu adalah salah satu wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya kan? Tidak ada yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah setelah engkau melaksanakan yang wajib-wajib, kecuali engkau memahami tentang ilmunya.
Ini bukan kita sholat-sholat aja, bukan sholat-sholat aja. Ingat kita kemarin, apabila seorang itu sholat sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ternyata bukan mendapat pahala sunnah itu aja, karena dia akan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Kaum Suffah. Ya, kaum Suffah. Mereka itu bertetangga dengan Rasul. Kenapa? Karena mereka selalu melakukan yang sunnah-sunnah. Bukan tok amal wajib saja. Aku udahlah. Karena perempuan itu kan yang penting dia sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, kemudian berzakat, kemudian setelah itu dia berhaji ya. Yang wajib-wajib saja, taat kepada suaminya. Pilihlah pintu surga yang mana. Betul. Sekarang setelah kita melaksanakan yang wajib, kita mau ngapain? Mau ngapain, Bu? Kita udah salat zuhur. Kita udah nggak ada anak, kita udah besar-besar. Cucu kita pun misalnya udah besar-besar. Habis salat zuhur, zuhur ke asar mau ngapain? Tidur. Ya kan? Kalau misalnya yang sunnah-sunnah tidak ada. Karena dalam Islam, sunnah dengan yang wajib lebih banyak. Lebih banyak yang sunnah. Yang wajibnya cuma 17 rakaat itu. Ya kan? Nah, hanya itu saja. Tapi setelah itu mau ngapain kita? Ini kita anak kita sekarang besar-besar nih. Dari zuhur ke asar mau ngapain? Iya, pergi ngaji kan gitu kan. Makanya Senin, Selasa, Rabu kita nanti apabila dipanjangkan umur kita bisa kafarat Ibu. Dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu memang nggak sempat kita pergi karena kita ngantor. Maka Allah panjangkanlah umur kita. Nah, ketika Allah panjangkan umur kita, maka kita sekarang nggak ngantor lagi misalnya. Maka kita bisa rutin setiap hari. Maka hati kita mengatakan, ya Allah, jika dari dulu Engkau beri aku seperti ini Allah. Aku ya Allah sangat bersyukur kepadamu diberi waktu ya Allah. Kan gitu kan? Maka dihitung Ibu, rasa kita ingin kembali, itu memang Allah kembalikan. Ada rasa-rasa ingin kembali kan? Ya Allah, kalau aku tahu ya Allah dari dulu tiap hari aku ikut taklim ya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat. Ahad dan Sabtu saja yang dia tidak pergi. Karena dia, kita katakan harus ada dengan keluarga segala macam. Nah, jika ada rasa kita seperti itu, maka masa yang kita tidak lakukan itu, terhitung kita melakukannya. Itulah dalam Islam. Rasa kita ingin kembali itu memang Allah kembalikan. Makanya kita di usia tua ini, mengejar kekurangan kita, dan Allah memang memberikan kafarat-kafarat. Tapi kalau kita memberikan kafarat, mengulangi waktu kita yang tertinggal dulu. Nah, makanya kita mohon kepada Allah, bahwa Allah memberkahi umur kita ini. Nah, ingat, yang pertama adalah sholat fardu, yang diikuti dengan rawatib. Baru nanti sholat mutlak, baru nanti sholat sunnah, yang lain-lain. Itu salah satu cara bagaimana kita diijabah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita memperbanyak di bulan Ramadan dengan apa? Dengan banyak infak sedekah. Dan disitulah yang sangat banyak diberikan satu wejangan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sangat gemar bersedekah dan berinfak seperti angin yang berhembus. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, bersedekah. Disitulah Bu kita harus punya etos kerja. Semangat bekerja untuk apa? Agar kita dapat rezeki, supaya rezeki itu bisa kita bagi. Bukan semangat bekerja, lalu rezeki itu kita tumpuk untuk, ya kan? Maka orang mukmin etos bekerjanya, dia semangat bekerja karena dia akan berbagi. Bukan numpuk kepada dirinya. Nah, makanya ada sunnahnya Bu, di akhir Sya'ban orang-orang yang diberikan harta apabila sampai senifnya, maka dia sangat disunnahkan untuk memberi zakatnya di akhir Sya'ban. Agar bisa bahwa zakat yang dia keluarkan itu menjadi sumber fakir dan miskin atau anak yatim, untuk dari hasilnya tadi dia bawa ke ibadah Ramadan. Begitu kan? Dibawa ke ibadah Ramadannya. Nah, bagi orang yang tidak ada zakatnya, maka sangat diutamakan untuk bersedekah. Maka dikatakan orang yang bersedekah di akhir Sya'ban itu luar biasa pahalanya. Seperti apa? Seperti peternak Bani Kilab
yang dombanya banyak sekali. Maka disebutkan orang yang bersedekah di akhir Sa'ban seperti seseorang yang sedang memelihara ontanya. Seperti itulah Allah memelihara sedekahnya. Bagaimana Bu? Memelihara onta? Kira-kira kita kalau ada onta satu, kita pelihara, kasih makan, kasih minum, ya kan? Kemudian kasih kandang yang bagus, kasih makanan yang bagus, ya kan? Kita mandiin bisa jadi, disuntik untuk apa segala macam untuk kesehatannya. Maka onta yang satu bisa jadi dua, yang dua bisa jadi empat, bisa jadi 10, bisa jadi, kan banyak tuh. Nah mungkin kita nggak kenal onta karena kita nggak ada ternak onta, ternak bebek, ya kan? Kalau ternak ayam pertama kan 1 ekor, kemudian 1 kandang, kemudian kandangnya buat lagi. Lembu gitu juga dari 1 kandang, jadi itu sumbernya, bijihnya kita bilang, itu adalah 1. Nah seperti itulah sedekah-sedekah yang dilakukan di akhir Sa'ban. Sedekah yang sedikit itu dipelihara oleh Allah seperti pemelihara onta. Maka dikatakan apa? Engkau akan dapati sedekahmu nanti di yaumil akhir sebesar gunung Uhud. Jadi sedekah kita yang sedikit tadi, yang 1 kilo daging tadi Bu, waktu kita lihat nanti di yaumil akhir, itu seperti 1 gunung Uhud. Karena apa? Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang pelihara. Kalau di dunia kita yang memelihara onta, tapi di yaumil akhir Allah memelihara sedekah-sedekah kamu. Disinilah Ibu, kok kita lihat bahwa hakul yakin, motivasi kita ketika kita berislam itu nggak putus-putus. Karena apa? Ganjarannya bukan 1 dibalas 10, bukan 1 dibalas 1000, tapi 1 dibalas 1 gunung Uhud. Ada udah kita berangkat ke Madinah, lihat gunung Uhud, nggak putus-putus kan? Terus bersambung. Kalau kita di Aceh, mungkin di Indonesia Bukit Barisan. Lihat. Nah kan Bukit Barisan. Tapi kalau di sana namanya gunung Uhud. Yang gunung tuh bukan gini. Kita kalau di SD macam mana gambar gunung? Ya kan? Gini ada sawah, kan gitu kan? Tapi ini gunungnya gini Bu. Gunungnya begini, gunungnya begini. Ingat ya? Begitulah panjangnya amal yang sedikit tadi. Makanya saya mengajak kepada kita semua, mari kita syiarkan. Dan nanti ini yang kita syiarkan akan dicontoh oleh anak cucu kita. Dicontoh oleh anak cucu kita, maka ketika kita berada di alam barzah, anak cucu kita mengikuti amal itu, kita pun tetap setiap mendapat pahalanya sampai di yaumil qiyamah. Tapi kalau kita tidak contohkan kepada anak kita, maka ini tidak akan menjadi satu kebaikan. Ya, karena terputus hanya sampai kepada kita saja. Dan untuk mensyiarkan ini bahagian daripada satu keniscayaan bagi seorang mukmin. Nah, beramal tadi, kalau kita beramal sendiri-sendiri itu sudah kita lakukan, tapi beramal secara jamaah itu menjadi keutamaan untuk dakwah. Ini filosofi berpikirnya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi, melakukan sholat wajib dan sholat rawatibnya. Kedua adalah dengan memperbanyak sedekah. Atau bagi kita yang telah sampai nisab atau zakat, maka mengeluarkan zakatnya di akhir Sya'ban. Dan ingat lagi, ketika masuk Ramadan tiba, yang paling utama adalah yang dilakukan, yang paling besar pahalanya, yang tidak terkejar kepada orang fakir adalah memberi iftar orang berbuka puasa. Memberi iftar orang berbuka puasa, bagi kita dikatakan misalnya kita tidak mampu, termasuk kita yang memasak untuk ahli keluarga kita sendiri. Makanya nanti Ibu jangan sundek-sundek wajahnya waktu masak di dapur. Karena yang masak itu biasanya 1 orang, yang makan 10 orang. Ya kan Kak? Yang masak emaknya lah yang udah kita bilang tulang-tulangnya pun udah mau remuk. Ya kan? Yang makan siapa? Anak muda. Yang makan anak darah. Tapi anak darahnya banyak nggak gitu? Nggak usah sundek-sundek kita. Nggak usah marah-marah kita. Karena walaupun kita masak untuk anak kita sendiri dan dia berpuasa, kita memberi iftar. Itu pahalanya gede kita. Kita Bu kalau capek-capek, dapat gajinya besar, capek nggak kita? Enggak. Ya kan? Ada nggak? Kita misal jualan nih, capek kali kita berkeringat, goreng pisang. Rupanya banyak kali pembeli, capek nggak kita? Kita nengok duit tuh nggak capek kita. Ini ibu-ibu saya bilang. Apakah ada ibu di sini atau nggak ada, saya nggak tahu juga. Ya kan? Kita nggak capek kita.
Jadi keringat kita, saya ingat dulu ketika masih kecil-kecil sama abah kami menjadi petani, pergilah ke sawah, pulang dari sekolah pergi ke sawah, kemudian sorenya itu kita nanam kacang kedelai. Itu nanam kacang kedelai itu nanti ada yang kalau sudah tua dia jatuh deh Bu. Maka nanti yang panen itu maka dijual dan kita dapat apa namanya hadiah dari abah kita. Tapi nanti ada yang jatuh ke tanah. Kacang kedelai itu apabila udah panen itu dia ada yang terbelah dia jatuh, itu kita kutip. Kan capek kali kutipnya. Dapat semu, 2 mu ya. Kita kutip. Rupanya dapatlah dia kadang 5 kilo, 7 kilo. Yang 7 kilo dijual tuh bersih untuk kita semua duitnya. Kita bilang nggak apa-apa lah, aku terik-terik matahari, aku kutip juga. Kutip ya. Dapat untuk uang jajan. Ya kan Bu? Dapat untuk uang beli buku, dapat uang untuk beli sendal. Itu yang kutip-kutip tadi. Nah, kita beratnya mengutip tidak terasa. Karena apa? Ujrohnya balik ke kita. Kayak gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Semangat kita bisa muncul kalau kita tahu hasil. Tapi kalau kita nggak tahu hasil, makanya nanti kita ketika Ramadan, walaupun misalnya kita yang masak di rumah, masak di dapur, maka kita akan melakukan itu dengan ikhlas. Kalau ada anggota keluarga kita 10 orang, berarti 10 iftar per hari. Apalagi setelah kita masak, kasihkan kuahnya ke tetangga, ke kerabat. Sekarang udah mudah. Bu, saya hari ini masak lontong. Mana? Tolong kirim alamatnya. Tinggal dikirim. Ya kan? Bayarlah Gojeknya. GoFoodnya jangan kita lagi yang bayar. Ya Bu ya. 15.000. Berapa uang ini? 15.000, 10.000. Jangan pula, Bu, ini bayar ini mana ongkirnya? Udah aku kasih, aku bayar pula. Ya kan? Jadi ongkir nggak perlu Ibu antar ke rumahnya. Disitulah Bu kita lihat kita dengan orang fakir, dengan orang miskin. Itu tanda keimanan seseorang. Kalau ada dalam rasa kalbu kita nih sayang sama orang fakir, sayang sama orang miskin, lalu wujudnya ada amalan berbagi, itulah bernasnya iman. Tapi kalau nggak ada rasa, Jadi kalau pergi misalnya ke Sujuya, belanja, semuanya belanja bawa pulang semuanya, nggak ada yang, nggak ada. Kalau beli minyak 5 kilo, 5 kilo ke rumahnya. Kalau beli buah 3 kilo, 3 kilo ke rumahnya. Ya kan? Kalau beli sunti pun misalnya, walaupun nggak ada sunti di situ, juga ke rumahnya. Semua yang satu karung belanja itu semua ke rumah. Itulah menandakan keimanan kita benar apa enggak. Karena orang beriman itu apabila dia melakukan itu nanti dia akan berbagi. Dia akan berbagi. Maka disebutkan apa? Tidak berkumpul pada hati mukmin itu sifat kikir. Tidak berkumpul pada diri mukmin sifat kikir, dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak berkumpulnya minyak dengan air. Kita kalau minyak kita Bu, kita goreng ikan, ada minyak, ada air, macam mana? Dihabiskan air dulu ya, tung gitu kan. Baru setelah itu baru kita bisa goreng kan. Tidak berkumpul minyak dengan air. Kering airnya baru tinggal minyaknya, baru bisa kita goreng. Nah, inilah amal-amal bernas nanti di bulan suci Ramadan. Tapi sudah diawali dari bulan Sya'ban. Makanya masuk surga kita walaupun dengan setengah daripada biji kurma. Setengah kurma. Jadi berinfaklah engkau walaupun dengan setengah kurma. Dan bersedekahlah engkau walaupun engkau masak kuah itu airnya saja. Airnya saja kita beri, itu pun sudah bisa menjadi kebaikan kepada kita. Nah, tentunya ketika kita dalami pemahaman daripada makna ini, bukan harus sedekah kuah. Tapi artinya makna bersedekah, makna berinfak itu pahala yang luar biasa besarnya. Dan itu tidak terkejar kepada orang fakir. Ya, tidak terkejar kepada orang fakir. Orang fakir mau melakukan tapi tidak ada hartanya. Tapi orang yang diberi rezeki oleh Allah, dia bisa melakukan tapi kadang tertahan dengan imannya. Iman yang menahan, iman yang tertahan. Makanya dalam kehidupan sosial kita melihat tidak pernah jatuh miskin orang yang mempunyai sifat dermawan. Ya, tidak pernah jatuh miskin orang yang punya sifat dermawan karena kedermawanannya mendahului daripada rahmat Allah yang datang kepadanya. Dan salah satunya Ibu sifat kedermawanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolak takdir-takdir buruk dalam hidupnya.
Jadi dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, dengan kita berinfak, menolak apa? Takdir-takdir buruk yang akan terjadi. Apa takdir buruk? Yang paling tinggi adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Kematian yang buruk. Jangan kita pikir nanti buruk miskin atau apa. Bukan. Yang paling tinggi adalah su'ul khotimah. Makanya orang su'ul khotimah itu ada dua. Ya kan? Nah, yang pertama itu adalah orang yang berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita berdosa, Ibu bersangka baik, ya Allah, aku yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Maka aku mohon kepadamu, aku datang kepada, aku ngaku salah ya Allah, aku datang kepadamu. Maka berikanlah ya Allah ampunan kepada diriku. Terlebih lagi ya Allah, aku datang ya Allah di malam nisfu ini. Malam yang penuh dengan anugerah. Nah, kita kan bilang sama Allah, kita tolak itu. Kita bilang sama Allah, kita yakin bahwa Allah menerima, tapi kita sadar mengaku bahwa kita salah. Nah, balance yang dua itu namanya kita berprasangka baik kepada Allah. Tapi kalau kita seorang berdosa, ya Allah, enggak pergi ini, enggak pergi berdoa, enggak pergi sholat, enggak pergi gitu kan? Alah, kayaknya karena memang udah mungkin gitu, udah ada rasa enggak mungkin lagi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang pun kita mau berkawan-kawan gitu juga. Ada rasa kita ketika mengajak si Polan, kayaknya enggak ada can, enggak mau dia. Baru kita mau telepon ya, aku mau ajak Qiyamul Lail. Aku dia jangan, kayak nggak mau. Kita pula yang kasih hidayah sama dia. Ya kan? Ada rasa, Bu? Ada rasa apa nggak? Itu ingat, itu prasangka buruk namanya. Padahal yang membuat kebaikan itu adalah Allah. Hidayah itu adalah, makanya dalam berbuat baik, sampaikan saja. Karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jauh daripada takdir buruk. Itu salah satunya adalah orang yang bersedekah. Yang kedua adalah orang yang berprasangka baik kepada. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ingat Bu, prasangka baik itu adalah yakin kita Allah akan memberikan kita husnul khotimah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Karena Allah adalah zat yang paling lurus, Rabb yang paling lurus. Maka Allah pasti akan memberikan jalan yang lurus kepada kita. Maka Allah menunggu datangnya kita kapan saja. Kapan saja Allah masih menanti datangnya kita kepada Allah. Maka dalam 1 tahun sekali dibuatlah revisi itu. Ya, dalam setahun sekali dibuat revisi. Siapa yang mau? Yang tidak mau, ya udah ditetapkanlah seperti tetap semula. Tapi bagi yang mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan-ampunan. Inilah besarnya hikmah-hikmah di dalam Islam apabila kita bahas secara ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunan Allah. Terlebih lagi nanti ketika Ramadan tiba. Makanya Rasulullah memberikan contoh yang sangat luar biasa ketika Rasulullah memasuki bulan suci Ramadan. Sedekahnya itu luar biasa, tidak berhenti seperti angin berhembus. Tidak berhenti seperti angin berhembus. Qiyamul Lailnya Bu, kita masih terpatok antara 11 sama 23, ya kan? Sementara Rasulullah dari ba'da isyanya enggak tidur sampai subuhnya. Makanya kapan tahajudnya Rasulullah? Rasulullah salat terus. Kita masih terpatok 11 apa 8 atau 23. Nah, kalau 8 kawan, kalau 11 enggak, kalau 23 enggak kawan. Masih sebatas tataran itu. Orang sudah bagaimana terus saking candunya, saking nikmatnya enggak mau berhenti. Terus jalan. Sholat lagi. Semakin panjang bacaan saninya itu oleh imam, maka kita semakin indah. Tapi kalau kita lihat secara umum, panjang apa enggak? Nah, kalau panjang enggak jadi. Jangan panjang-panjang kali lah ya. Ustadznya pula di lobi nanti imam, jangan panjang-panjang kali lah ya. Kayak gitu kan? Mamanya pula bilang, nak kita sholat di sananya, di sana panjang-panjang, nak di sini aja kita. Maknya pula yang tidak menyemangati kepada anak-anaknya. Tapi kalau kita tahu Bu, bagaimana malam-malam Ramadan itu ketika kita tarawih, dibaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh syahdu, dengan penuh kita bilang makna yang sangat luar biasa, itu membekas kepada diri kita. Maka menjadi sebablah kita menikmati amal itu. Nah, coba kita lihat Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati, seberapa nikmat kita menjalankan ibadah itu. Ya kan Bu? Seberapa nikmat kita menjalankan ibadah itu. Makanya mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa kita dan kita akan terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan. Mata qaddama min zambi dihapuskan, apa yang telah berlalu darinya. Jadi kalau kita lihat, kita bermohon kepada Allah dan kita masuk dalam ibadah itu. Dan tentunya kita tidak mengajak diri kita saja, tapi kita mengajak sahabat-sahabat, kawan-kawan. Makanya ketika bersama-sama itu keindahan sekali bersama-sama. Makanya salat tarawih itu nanti di Ramadan itu rehat-rehat kita. Bukan kencang-kencang. Itu rehat-rehat kita, santai-santai kita. Bukan dikejar, enggak. Tapi kita menikmati 2 rakaat, menikmati 2 rakaat. Nanti sepulangnya, indah kali gitu. Bukan ketika bersolat, Assalamualaikum. Kenapa mau kejar cepat makan bakso di sana? Kan kita Ramadan, habis ini kemana kita? Udah, gitu ya. Jadi harus diluruskan niatnya. Salat itu apa? Ibu tahu apa pahalanya nanti salat tarawih? Pahala salat tarawih adalah kita dibuat traveling di yaumil akhir di dalam surganya Allah. Jadi kita lihat tarawih itu adalah rehat untuk menikmati apa yang ada dalam surganya Allah dengan kendaraan-kendaraannya. Maka kita harus nikmati. Makanya nanti orang-orang yang berada di dunia ketika dia menikmati kebenaran daripada salat tarawih itu, dia sangat menikmati. Kenapa? Sedang bertamasa dalam surganya Allah yang begitu luas. Kita kalau diajak traveling mau nggak? Sampai dilarang Sa'ban akhir jangan pergi juga kita. Zulhijjah jangan pergi saja, udah beli tiket macam mana? Sayang kali kita tiket hangus tuh. Tapi hangusnya dosa-dosa kita nggak teringat. Ya kan? Ya kan? Dosa-dosa kita kan dihanguskan oleh Allah. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah itu. Nanti ibu di bulan Zulhijjah, jangan pasang-pasang janji pergi-pergi. Kecuali pergi berhaji atau pergi berumrah. Nanti di bulan Zulhijjah. Ya kan? 1 sampai dengan 10-nya. Zulqa'dah akhir, gitu juga. Jangan ajak lagi kawan ke Korea, ke ini, ke itu. Nah, ini dari jauh saya bilang. Ya kan? Ke Jepang, ke sini, ke situ. Ya kan? Tapi kemana kita pergi? Kita pergi ke Baitullah. Andai pun kita tidak pergi ke sana, kita tahan untuk tidak melakukan traveling itu. Kenapa? Itu bagian syiar dakwah agama Allah. Ada penduit kita tahan. Kalau nggak ada duit, apa yang mau ditahan? Ini bagi orang-orang berduit lah nih. Ya kan? Kalau nggak ada duit, apa mau ditahan? Ya kan, Bu? Nah, makanya kita bilang, aku kalau kaya, aku pergi juga aja nggak dapat pahala. Kalau duit, aku pergi juga. Tapi kita bilang, kalaupun aku kaya, aku nggak juga melakukan itu. Itu dapat pahala tuh. Orang miskin tuh dapat pahala tuh. Jadi kalau dia udah niat, kalaupun dia kaya, dia melakukan yang sama, nggak dapat. Nah, jadi kita ibu, ya bahwa bulan Sya'ban ini hebatnya luar biasa. Makanya ada pemerhati yang khusus bagi kita. Apa amal-amal yang kita lakukan, yang nanti itu akan tersambung dengan bulan suci Ramadan. Tersambung bulan suci Ramadan. Nah, maka ini tinggal beberapa hari lagi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan mengibadahi sepenuhnya. Tapi ingat, bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah lagi, itu tidak boleh puasa lagi. Bagi kita yang nggak biasa puasa sunnah, 16, 17 sampai dengan nanti 30 nggak usah puasa lagi. Karena kita menghadap yang pokok. Jangan nanti yang pokoknya leung. Dari sekarang udah puasa, nggak pernah puasa, pas 1 Ramadan, dah. Udah keok. Bu ya. Sama juga seperti kita sibuk tahajud malam sampai dari jam 1 sampai jam 4:30. Habis itu tidur, subuh jam 8 pagi. Ada nggak pernah gitu? Kita mau ngikut tapi mau ikut langsung yang maksimal. Nggak bisa, dia makanya 2 rakaat. Baru nanti bisa kita 10 rakaat, baru kita nanti bisa 20 rakaat. Tapi sudah diawali 2. Maka latihannya habis salat wajib 2 rakaat. Sebelum atau sesudah. Habis salat wajib 2 rakaat. Nanti kita terbiasa duha untuk 8 rakaat. Terbiasa tahajud untuk 8 rakaat. Terbiasa untuk apa? Salat mutlak. Terbiasa untuk qada salat bagi yang sudah tertinggal salat. Tapi sudah terbiasa dari rawatib. Sedekah gitu juga, Bu. Kalau biasa sedekah yang kecil-kecil, maka insya Allah sesekali waktu sedekah besar. Tapi kalau yang kecil pun nggak pernah sedekah, macam mana mau sedekah besar? Yang kecil tiap hari, yang kecil-kecil. Kalau beli minyak 1 kilo, 1/4-nya kita berbagi.
Kalau misalnya kita ada masak nasi, maka ada segenggamnya kita pisahin. Ingat orang tua kita dulu? Kalau dia masak nasi, maka segenggamnya dia pisahin. Yang segenggam itu ternyata 1 bulannya rupanya sudah satu karung yang kita beli. Tapi karena kita setiap hari yang kita makan untuk diri sendiri, maka kita tidak ada yang selebihnya itu. Maka kita lihat nanti kalau misalnya orang biasa dengan cara yang kecil-kecil, yang besar itu sudah mudah dia lakukan karena sudah terbiasa. Nah, inilah amalan di bulan Sya'ban. Ya, inilah amalan di bulan Sya'ban yang insya Allah akan tersambung dengan amalan di bulan Ramadan. Apa peristiwa penting lagi Bu yang terjadi di bulan Sya'ban? Ini harus kita fokus nih. Itu ada di surah Al-Baqarah 144. Ini harus kita tahu. Sejarah Nabi kita. Karena fokus di bulan Ramadan itu berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi menghubungkan apa yang terjadi pada diri Nabi. Yang terjadi pada diri Nabi di bulan Sya'ban itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kiblat. Ya, hebat nggak nih? Memindahkan kiblat dari menghadap ke Masjidil Aqsa berubah menghadap ke Masjidil Haram. Maka Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka Rasulullah menadahkan selalu matanya ke langit. Memohon kepada Allah. Tapi Rasulullah belum meminta. Maka Rasulullah merasa alangkah indahnya jika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, maka menghadap ke Masjidil Haram, bukan menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka apa yang terjadi ketika Rasulullah salat zuhur 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaat lagi menghadap ke Masjidil Haram. Maka nanti kalau kita pergi ke Madinah, pergilah kita ke Masjid Qiblatain. Masjid dengan 2 kiblat. Ada di kampung kita nih masjid 2 kiblat. Bertengkarlah. 1-2 rakaat sana, 2 rakaat. Nah, tapi ini Bu substansinya apa? Apa yang ada dalam dada Rasul, apa yang ada dalam ingatan Nabi, apa yang ada dalam keinginan Rasul, Allah penuhkan. Itu pula lah nanti yang Allah akan sambungkan kepada umat Nabi yang mulia karena cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak obsesi kita belum tercapai? Jawabannya banyak. Kadang gitu ya. Adakah obsesi kita belum tercapai? Nah, makanya bulan Sya'ban ini, bulan kita bermunajat kepada Allah. Karena bulan inilah dengan Rasulullah menatap saja wajahnya ke langit, Allah mengijabah keinginan yang ada dalam kalbu. Makanya kita kan Bu, kalau kita lihat berada dimanapun kita berada, ya nanti ada orang pergi berhaji. Masya Allah, ya Allah. Ya Allah, dia adalah hambamu, aku juga hambamu ya Allah. Engkau izinkan dia berangkat, izinkan pula ya Allah aku berangkat, aku juga hambamu ya Allah. Bisa kan Bu? Jangan syirik kita, bahasa orang sekarang. Dia pergi kan karena itu nggak dapat tuh. Itu nggak dapat tuh, ya kan? Misalnya teman kita dapat menantu soleh sekali. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bilang sama dia, alhamdulillah ya. Ya Allah, sebagaimana engkau beri kepadanya, berikan juga lah kepada aku ya Rabb. Oke, Bu? Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Aku menyembah engkau ya Allah dan aku mohon pertolongan kepadamu ya Rabb. Jadi apapun nikmat yang Allah beri kepada sahabat, kawan, ke siapapun dan yang tertinggi kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah itu memang yang tertinggi surga Firdaus, tapi kita umatnya, aku juga mohon ya Allah, sebagaimana engkau kabulkan apa yang ada dalam obsesi kalbunya Nabi dalam pandangan dan ingatannya, maka ya Allah kabulkanlah keinginanku ya Rabb. Boleh nggak Bu? Itu terwasilah, tersambung. Ada tali yang kuat. Tapi dari ilmu yang kita fahami. Kan? Tapi kalau masa kita, manalah mungkin. Emang nggak mungkin. Memang tidak? Mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan Sya'ban ini yang paling besar juga adalah Allah memindahkan kiblat. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena cintanya pada rasa Rasul. Cintanya kepada rasa Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap cita-cita kita yang mulia dalam kalbu kita setelah kita luruskan semua dijabah oleh Allah. Pertemukan aku kembali ya Allah dengan orang tuaku, ya kan? Dengan pasanganku, ya kan? Bagi yang sudah telah tiada. Kan ada ini orang-orang terdekat kita, pertemukan ya Allah.
Pertemukan kami sebagaimana Engkau telah pertemukan kami di dunia. Pertemukan kami dalam surgamu ya Allah. Dengan berkah daripada bulan Sya'ban yang mulia. Nanti masuk Ramadan kita bilang begitu lagi. Maka sering saya sampaikan kalau ada kawan-kawan di Masjidil Haram, doakan kami ya dengan kemuliaan Masjidil Haram. Semoga apa yang kawan doakan diijabah oleh Allah. Bukan mulianya dia. Karena kita ini memang tidak mulia. Ya kan, Bu? Tapi kita berada di tanah haram dengan kemuliaan tanah haram. Maka kita diijabah oleh Allah. Dengan kemuliaan Sya'ban, maka doa kita diijabah oleh Allah. Dengan cintanya kita kepada Rasul, karuniakan oleh Allah. Jadi banyak cara-cara berdoa, Bu, yang kita sambung dengan wasilah-wasilah. Menghubungkan. Ya, menghubungkan. Itu ilmunya. Nanti tinggal kita masukkan pada keadaan-keadaan kita masing-masing. Nah, jadi di bulan Sya'ban yang mulia ini terjadi perpindahan kiblat. Ya, perpindahan kiblat. Yang secara logika itu juga nggak mungkin. Itu nggak mungkin karena sudah tetap oleh Allah kiblat itu ke Masjidil Aqsa, tapi ternyata kiblat itu pindah ke Masjidil Haram. Yang kita lihat hari ini ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, maka itu ada Ka'bah Baitullah. Maka semua orang seluruh bumi ini menumpuklah di Masjidil Haram. Ya, itu menjadi kemuliaan yang sangat utama. Ini harus kita tahu. Kenapa? Karena ini adalah kelebihan-kelebihan dari setiap episode yang Allah anugerahkan kepada setiap hamba. Dan kita berharap dari bulan Sya'ban yang tinggal sedikit lagi, mari kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan cita-cita kita, dan sesuai dengan hukum syariat yang ada untuk tidak melenceng. Ya, seperti berinfak tadi, semampu kita bersedekah. Jangan nanti pulang dari sini kita bilang sama suami, bang jual tanah di sana kita harus ini. Karena ini bulan Sya'ban nih. Jangan begitu. Ibu nggak dikasih ngaji lagi nanti. Ya kan, Bu? Baju ibu yang ada di rumah ibu keluarkan semua. Ibu sedekah semua. Nggak ada baju lagi mau pakai. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Ada lembu kita satu kandang. Lembu kita semuanya kita sedekah. Nggak begitu. Ya. Ini ada cara-cara yang lebih ma'ruf. Untuk kita melakukan ya baik-baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan yang menjadi keutamaan nisfu Sya'ban dan bagaimana tersambung dengan kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, dianugerahkan kesehatan, kebaikan, dan bertambah iman dari iman yang telah ada. Bertambah rahmat Allah dari rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak saja kita, tapi seluruh anak keturunan kita berada dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.